Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,56% ke angka 7.133. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang hari ini naik lumayan tinggi. Apakah kenaikan ini menandakan GoTo akan mulai uptrend lagi? Dan di video ini saya coba analisa satu saham yang mulai diakumulasi Bapak Loh Keng Hong dan dalam satu minggu ini harganya terus bergerak naik. Apakah kita masih bisa entry saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan baca artikel berita ini. Dengan judul Bapak Loh Keng Hong borong saham Intiland di ILD, begini kinerjanya. Jadi kita hanya bahas kilas untuk artikel berita ini. Bisa kita baca di sini. Bapak Loh Keng Hong terpantau mengakumulasi saham di ILD. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa Bapak Loh Keng Hong muncul sebagai salah satu pemegang saham di ILD terbesar pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Jadi Bapak Loh Keng Hong berstatus sebagai pemegang saham 6% lebih. Tapi tidak ada kejelasan di harga berapa Bapak Loh Keng Hong membeli saham ini. Dan dari grafiknya bisa kita lihat saat ini memang secara tren di ILD saat ini trennya mulai bergerak sangat uptrend. Dan jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini mulai tanggal 11 Agustus kemarin. Jadi pada artikel yang kita baca tanggal 12 baru diumumkan Bapak Loh Keng Hong merupakan salah satu pemegang saham terbesar di saham ini. Tanggal 11 DLD sudah naik sangat tinggi. Jadi sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150 dan garis EMA 50. Beberapa kali coba break gagal break. Tanggal 11 langsung berhasil break. Dan hari ini memang masih lanjut naik 3% ke harga 206. Tapi candlenya menurut saya saat ini kurang bagus. Shadow ke atas sangat panjang. Terbentuk candle merah walaupun terbentuk gap up. Dan garis MACD memang telah saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini malah ada distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, semoga teman-teman tidak ada yang membeli di harga atas hari ini. Jadi sebaiknya jangan FOMO karena keluar artikel berita ini. Karena bisa saja teman-teman entry malah dapat di harga atas dan sahamnya mulai bergerak turun. Karena bisa kita lihat hari ini naik sangat tinggi, candlenya candle kurang bagus, dan malah ada distribusi. Apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman saat ini adalah wait and see di sekitar harga 200. Apabila saham ini dalam satu minggu ke depan turun menyentuh harga 200 masih bisa bertahan, bisa coba entry. Dan hold selama harga 200 tidak terlewati. Tapi apabila harga 200 ternyata terlewati, menurut saya sebaiknya jangan entry. Jadi apabila kita pantau, ternyata hari Kamis depan DLD mulai bergerak turun, mengetes harga 200, ternyata harga 200 terlewati, sebaiknya jangan entry. Jadi sebaiknya jangan FOMO mengejar di harga atas hanya karena kalau berita bahwa Bapak Loh Keng Hong mempunyai saham ini. Kecuali teman-teman mungkin mendapatkan informasi dari insider, jadi sudah mendapatkan pada saat tanggal 11 atau mungkin tanggal 12, mungkin teman-teman masih bisa hold selama harga 200 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya harus hati-hati menanggapi berita ini. Apalagi bisa kita lihat masih ada distribusi. Jadi bisa coba entry di harga 200. Apabila harga 200 lewati, sebaiknya jangan entry. Apabila mau coba entry di harga bawah, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 160 sampai 170 untuk entry-nya. Sedangkan mungkin untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya selama garis EMA 150 tidak terlewati yang saat ini di harga 155, saham ini masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama dengan syarat teman-teman memang beli di harga bawah. Dan selanjutnya saya coba analisa saham Cepin. Cepin bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 5.700. Dan secara tren terlihat Cepin saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan saat ini terlihat masih kuat berada di atas support EMA 50 dan 150. Beberapa kali turun mengetes garis EMA 50-150 bisa kita lihat Cepin masih bisa bertahan. Tapi memang secara tren saat ini sudah mulai melemah. Setelah beberapa kali mencoba untuk break resisten 6000, Cepin gagal break dan terlihat mulai bergerak turun.
Jadi walaupun saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 yang saat ini di sekitar harga 5.650 sampai 5.675, apabila ternyata hari Kamis depan CPIN lanjut turun kembali dan terkonfirmasi break garis EMA 50 150, sebaiknya jangan entry, atau teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren apabila support ini terlewati, maka trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi saya lihat menuju harga 5.400 apabila garis EMA 50 150 terlewati. Dan untuk garis EMA sini kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi asing 3 hari terakhir. Jika kita lihat masuk akumulasi saham CPIN. Jadi bisa kita lihat hari ini masih kuat di atas garis EMA 50 150 dan mulai ada akumulasi. Jadi saya lihat CPIN masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis support ini dan naik menuju resisten terdekat saat ini di 5.800. Jadi memang resisten kuat saat ini di 6.000, tapi resisten terdekatnya saat ini di 5.800. Apabila CPIN satu minggu ini mencoba break harga 5.800 ternyata gagal break, masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA ini. Jadi tetap menurut saya harus hati-hati walaupun secara tren saat ini masih bisa di hold. Berikutnya saya akan coba analisa saham BP. BP hari ini naik 1% lebih ke harga 190. Dan secara tren bisa kita lihat BP saat ini trennya masih bergerak sideways. Setelah sebelumnya bergerak sangat uptrend, satu minggu terakhir ini trennya mulai sideways dan berada di antara resisten di harga 200 dan support di sekitar harga 180. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi asing terlihat hari ini melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya BP masih sangat layak untuk di hold. Untuk trailing stopnya apabila teman-teman beli di harga bawah itu menurut saya di garis EMA 50. Selama BP masih kuat di atas garis EMA 50 dan di harga 156, BP masih bisa hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena harganya di tengah-tengah support dan resisten, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Walaupun teman-teman bisa coba entry di sekitar harga 190 dengan take profit di harga 200. Tapi menurut saya resiko masih lumayan besar karena BP masih ada potensi untuk turun menuju harga 180. Jadi apabila mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar support 180 untuk entry-nya. Dan swing trade dengan cara take profit apabila BP masih gagal break harga 200. Karena ingat selama masih gagal naik dari harga 200, tren BP menurut saya akan mulai melemah. Jadi walaupun masih ada sideways, ada potensi untuk turun mengetes harga 180. Apabila harga 180 terlewati, BP akan mulai melemah trennya. Walaupun untuk tren jangka menengah, BP trennya masih bergerak uptrend selama masih kuat di garis EMA 50. Berikutnya saya akan analisa saham ICE. Saham ICE hari ini naik 1% lebih ke harga 6.975. Bisa kita lihat di grafik 2 minggu terakhir ini saham ICE trennya mulai bergerak trend. Jadi sebelumnya sempat downtrend, turun menuju harga 6.000, mulai sideways. Setelah itu berhasil rebound dan harga 6.000 dan break garis EMA 50 150. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat ICE trennya terus bergerak naik, tapi satu minggu ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas resisten 7.000. Jadi sebelumnya tanggal 11 mencoba untuk break, gagal break, sempat turun tapi masih bisa bertahan di atas harga 6.800. Hari ini kembali naik mencoba untuk break harga 7.000. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi asing. Bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ICE. Jadi pada saat ICE mulai bangkit dari downtrendnya bisa kita lihat asing juga terus masuk akumulasi sampai hari ini. Dan 3 hari terakhir jika kita lihat akumulasi asing lumayan besar. Jadi menarik untuk dipantau untuk saham ICE. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren sudah mulai uptrend, walaupun gagal break harga 7.000, selama trennya masih uptrend dan berada di atas garis EMA 50, menurut saya ICE bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Apalagi bisa kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah besar. Dan selama asing belum keluar, menurut saya trennya masih aman. Sehingga masih ada potensi untuk break harga 7.000
dan naik menuju target terdekat di 7.200. Kali ini merupakan resisten berikutnya dari saham ASI. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 7.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.